kita berjumpa terus dalam pemeliharaan Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita makan, minum, diam atau bergerak juga mencerminkan semua yang dialami oleh jiwa kita. Dan siapa yang sudah beranugerah untuk mengarahkan hati kita kepada hal yang bernilai kekal? Pasti Allah sendiri. Mari kita bertekun dalam firman-Nya yang merupakan makanan sehat bagi jiwa kita. Anak-anak, perhatikan renungan firman Tuhan tentang keturunan Ahab. Apa prinsip kebenaran yang harus kita hidupi? Perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari terlebih dahulu kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, baik kami dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Tuhan, itu sebabnya ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami mau buka hati kami supaya firman Tuhan membentuk hidup kami. Sehingga ketika kami melangkah ke depan, kami boleh tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Dan firman itulah yang menolong kami untuk kami senantiasa hidup belajar taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yoram menjabat menjadi raja atas Israel, Yoram memang tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tetapi Yoram tidak meninggalkan menyembah berhala, yaitu menyembah patung anak lembu emas. Sedangkan Ahab dan istrinya menyembah kepada Baal. Kenapa Yoram tidak menyembah kepada Baal, tetapi menyembah patung anak lembu emas? Karena Yoram beranggapan ketika menyembah Baal itu sama halnya dia sedang menundukkan dirinya, sedang merendahkan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Yoram berpikiran orang Israel harus punya Allah sendiri, tetapi sayangnya Yoram tidak kembali menyembah kepada Allah yang hidup, tidak menyembah Yahweh saat itu, tetapi justru menyembah patung anak lembu emas. Apakah Yoram saja yang menyembahnya? Tidak, tetapi seluruh bangsa Israel oleh Yoram dibawa untuk menyembah patung anak lembu emas tersebut. Anak-anak, hal ini tetap dipandang sebagai yang jahat di mata Tuhan. Saat Yoram memerintah Israel, Yoram menghadapi masalah besar di dalam pemerintahannya. Masalah besar apakah itu? Masalah itu adalah Mesa Raja Moab tidak lagi mau memberi upeti atau persembahan kepada Raja Israel yang saat itu dijabat oleh Yoram. Persembahan apakah itu? Biasanya Mesa Raja Moab tersebut memberikan upeti atau persembahan 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Ini sungguh hal yang luar biasa. Karena Mesa Raja Moab tidak mau memberikan persembahan tersebut, Yoram merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak. Saat itulah maka Yoram mulai keluar dari Samaria dan menghitung jumlah pasukannya untuk berperang melawan Raja Moab. Apakah bersalah kalau Yoram ini memerangi Raja Moab? Tentunya tidak. Dari awal memang Tuhan sudah memerintahkan kepada bangsa Israel ketika mereka masuk Kanaan, supaya bangsa Israel ini menumpas habis seluruh orang-orang yang ada di Kanaan. Karena Tuhan punya maksud yang indah, Tuhan punya maksud yang baik terhadap bangsa Israel, yaitu supaya bangsa Israel tidak ikut menyembah Allah-Allah orang-orang yang ada di Kanaan, tetapi hanya menyembah dan bergantung harap hidupnya kepada Allah yang hidup tersebut. Tetapi saat itu
Apa yang dikerjakan oleh Yoram, memerangi Raja Moab, hanyalah untuk kehormatan dirinya, bukan kehormatan Allah, kehormatan bangsa Israel, bukan kehormatan Allah. Inilah hal yang salah di hadapan Tuhan yang dikerjakan oleh Yoram. Saat itu Yoram tidak yakin kalau berperang dengan kekuatan bangsa Israel saja. Itu sebabnya Yoram mengajak Yosafat serta mengajak Raja Edom untuk bergabung bersama-sama memerangi Raja Moab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu maka baik Yosafat maupun Raja Edom setuju untuk bergabung bersama-sama memerangi Raja Moab. Anak-anak, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yoram adalah hal yang tidak benar, karena peperangan yang dilakukan oleh Yoram adalah peperangan demi kehormatan dirinya dan kehormatan bangsa Israel. Seharusnya setiap peperangan yang dilakukan oleh Yoram adalah semata-mata hanya untuk kehormatan nama Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita sehari-hari. Seharusnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bukanlah untuk nama kita supaya ditinggikan, bukan untuk nama kita supaya terkenal, tetapi supaya nama Tuhan yang terkenal, supaya nama Tuhan yang dihormati oleh seluruh bangsa. Mari kau dan aku senantiasa mau bekerja di ladang Tuhan, mau berjuang di dalam ladang Tuhan demi kehormatan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan menolong kami hari ini mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan supaya apa saja yang kami kerjakan itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan, hanya demi kehormatan nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan sedikit pun ada dari diri kami untuk mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, firman Tuhan tidak memusatkan perhatian pada strategi perang, tentang bagaimana pengaturan air, apakah serangan harus lewat utara atau selatan, supaya benteng pertahanan musuh dapat dikalahkan dan lain-lain. Pokok pembahasan kita adalah pada kebergantungan kepada Allah. Ketika bangsa Israel berperang melawan musuh, mereka harus menjaga kehormatan Allah, karena sebenarnya mereka itu adalah musuh Allah. Mari kita berpegang teguh pada janji Allah lewat 2 Raja-Raja 3 ayat 9-18. Salam dan sampai jumpa.